Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama. Kita membuka kitab Yakobus, surat 1 Yakobus ya, surat Yakobus pasal yang pertama, dan kita akan membaca ayat yang ke-3 saja. Yakobus pertama ayat yang ke-3. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sekali lagi, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, saudara, dalam satu minggu ini kita akan berbicara bersama-sama tentang bagaimana kita menghadapi tantangan iman dalam kehidupan kita dari berbagai aspek tentunya. Ini semakin untuk memperjelas kita, pemahaman kita dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan beriman kita. Saudara, pagi ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu topik iman yang tahan uji. Surat Yakobus berkata dengan jelas, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Saudara, kalau kita memperhatikan ayat ini sebetulnya didahului dengan ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Baru dilanjutkan ayat yang ke-3 ini. Nah, saudara, iman yang sejati, kalau kita berbicara iman yang sungguh-sungguh, adalah iman yang tidak lahir dari situasi atau kondisi yang datar. Dengan kata lain, iman sejati tidak pernah lahir di tanah yang datar dan mudah. Iman sejati itu tumbuh di tanah yang retak oleh air mata, di ladang hati yang pernah meragukan, di tengah malam yang panjang ketika jawaban Tuhan terasa begitu jauh. Artinya iman yang bertumbuh, iman yang sejati itu justru bertumbuh dari berbagai kondisi yang sama sekali tidak mengenakkan. Yang sama sekali tidak mengenakkan. Tuhan berfirman melalui Rasul Yakobus, dia menuliskan bahwa iman itu, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Saudara, Yakobus dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan surat ini bukan dalam kondisi kenyamanan, bukan dalam kondisi yang baik-baik saja, tetapi dalam situasi, kondisi, pemahaman rohani yang dalam, bahwa iman bukan sesuatu yang hanya diucapkan, tetapi iman itu dibentuk, dan proses pembentukannya selalu melibatkan ujian. Dengar baik. Iman itu bukan lahir begitu saja, tetapi iman itu dibentuk dan proses pembentukannya selalu melibatkan yang namanya ujian. Saudara, siapa yang di antara kita senang mau menghadapi ujian? Apakah yang studi atau yang mau naik jabatan, ya apapun ya, profesi Anda? Siapa yang senang menghadapi ujian? Atau siapa yang sedang tidak pernah sama sekali ada ujian? Saudara, ujian sekalipun kita tidak sukai, tetapi ketika kita ujian, kita udah tahu bahwa ujian itu nanti akan memproses kita untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Ujian tidak pernah dimaksudkan untuk membuat kita gagal. Ujian ada agar kita tahu seberapa nyata iman yang kita miliki. Jadi nggak ada tujuan ujian itu gagal, nggak ada.
Tapi Pak, ketika menghadapi ujian gagal, ada nggak? Ada. Tapi ujian itu nggak ditujukan untuk gagal. Tapi ujian itu ditujukan untuk seberapa nyata, atau dalam pendidikan seberapa prestasimu, kemampuanmu mengikuti menangkap pelajaran selama ini. Dalam hal iman, ujian dimaksudkan untuk mengetahui seberapa nyata iman yang kita miliki. Tuhan tidak perlu diuji untuk tahu isi hati kita. Tuhanlah yang paling mengenalnya. Saudara, jangan ragu. Tuhan sangat mengenal Anda dan saya. Tetapi saya dan saudara perlu diuji supaya kita tahu apakah kita benar-benar percaya atau hanya sekedar berharap pada keadaan baik. Saudara, ada banyak hal yang kadang-kadang kita hadapi, itu yang kita tidak sukai. Tapi ketika Tuhan izinkan kita melalui itu, kita bisa lihat, kita bersyukur. Tuhan, kok bisa ya saya melalui itu? Kok bisa ya saya melewati itu? Saudara, ketika iman kita diuji, sebenarnya Tuhan sedang melatih otot-otot rohani kita. Tuhan tahu iman yang tidak pernah dihadapkan pada badai akan mudah roboh ketika angin pertama datang. Bahkan mungkin anginnya tidak kencang. Namun iman yang menjadi teguh bukan karena situasi, tapi karena fondasi ada di dalam Kristus. Maka ketika digoncang bagaimana badai, saudara justru teruji semakin tegar. Saudara, jangan takut pada ujian iman, pada tantangan iman. Tantangan bukan tanda bahwa saya dan saudara sedang ditinggalkan Tuhan. Bukan. Tetapi tantangan atau ujian justru tanda bahwa Tuhan sedang mempercayaimu untuk naik level dalam perjalanan rohani. Apa yang Anda alami hari ini? Ujian apa? Saya mau katakan kepada saudara, api tidak pernah menghancurkan emas. Ia hanya memisahkan kotoran dari kemurnian. Ujian iman kita juga tidak datang untuk memusnahkan kita, tetapi untuk memurnikan imanmu kepadanya. Saat saya dan saudara merasa doa kita tidak atau belum dijawab Tuhan, saat jalan kita terasa tertutup, saat kekuatan kita habis, belajarlah percaya. Tuhan sedang bekerja lebih dalam dari yang saya dan saudara sadari. Ada banyak peristiwa dalam hidup kita. Kadang kita bertanya, Tuhan, kenapa harus seperti ini ya? Kenapa seperti ini terjadi? Tapi belajarlah percaya bahwa Tuhan sedang bekerja lebih dari yang saya dan saudara sadari. Tuhan tidak sedang diam. Tuhan sedang menanam ketekunan di dalam hati kita. Dan ketekunan itulah yang kelak membuat saya dan saudara, membuat iman kita bersinar, kuat, dan matang. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya.
Biarkan menjadi satu doa kita, pengakuan kita di hadapan Tuhan. Hatiku percaya, men. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap ujian yang Bapa izinkan dalam hidup kami. Di saat kami tidak mengerti, tolonglah kami untuk tetap percaya bahwa Engkau sedang bekerja. Di saat kami ada begitu banyak pertanyaan, Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Ajar kami untuk terus percaya bahwa Engkau sedang bekerja melampaui apa yang kami pikirkan. Murnikan iman kami dari ketergantungan pada hal-hal yang sementara ini, pada hal-hal yang bersandar, yang sesaat ini, dan ajar kami untuk bersandar hanya kepadamu saja. Bapa, jadikan kami pribadi yang tahan uji, bukan karena kuat kami sendiri, tetapi karena Engkau hidup di dalam kami.